Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa min balighi kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat balaghah. Baligh artinya sesuatu yang kalimatnya fasih dan mempunyai makna yang sangat indah, sangat bagus. Itu disebut adalah balighah. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimatnya fasihah dan maknanya pun baligh, maknanya pun bersangatan indah. Di antaranya iyyakum wa khadra'ad diman. Artinya aku tuh takuti akan kamu, aku takuti akan kalian akan sesuatu yang hijau di tempat-tempat yang kotor. Maksudnya adalah aku takuti kalian daripada menikahi perempuan-perempuan yang cantik namun dari keturunan yang tidak baik. Diumpamakan Nabi dengan khadra'ad diman, perempuan yang sangat bagus, perempuan yang sangat cantik tapi dari keturunan yang tidak baik. Janganlah kawin, janganlah mencari pasangan perempuan-perempuan dari keturunan yang tidak baik. Dalam hadis lain Nabi bersabda, takhayyaru linutafikum. Artinya pilih orang-orang, perempuan-perempuan, pilih yang menjadi tempat nutfah air mani kalian. Pilih perempuan yang baik dari keturunan yang baik-baik. Sesuai dengan yang disabdakan beliau lagi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dijadikan istri, dijadikan bini dipandang 4 perkara. 5 liha karena dia punya harta, wali hasabiha dan karena keturunan baiknya, karena keturunan yang baik, wali jamaliha karena keelokannya, wali diniha karena agamanya. Fazbar bizatid din taribat yadaka. Utamakan yang mempunyai agama, niscaya engkau menjadi suami yang beruntung. Jadi kalaunya kada dapat yang 4 itu sekaligus, maka utamakan yang bagus agamanya. Niscaya beruntunglah suami itu. Dalam sabda beliau yang sangat balaghah, iyyakum wa khadra'ad diman. Aku takuti kamu akan sesuatu yang hijau di tempat-tempat yang kotor. Nah, itu namanya adalah sabda Nabi yang maknanya itu sangat indah, balaghah. Nah, kemudian beliau bersabda lagi, inna mimma yumbitur rabi'u lama yaqtulu habatan aw yulim. Inna mimma yumbitur rabi'u lama yaqtulu habatan aw yulim. Bahwasanya kebanyakan sesuatu yang menumbuhkan oleh sungai-sungai kecil akan tumbuh-tumbuhan, sungguh dia membunuh
karena kekenyangan atau mendekati membunuh. Artinya sungai-sungai kecil di situ banyak tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Itu kalau unta diternakan di situ, inya makan sepuasnya, akhirnya kekenyangan, lalu mati kekenyangan atau mendekati mati. Nah, itu maknanya. Tapi yang dimaksud dari sabda Nabi itu adalah bahwa kekayaan, kemakmuran seseorang itu seringkali merusak akan agama seseorang, atau paling kada hampir merusak akan agama seseorang. Dalam hadis yang panjang dijelaskan oleh Nabi maknanya itu, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama tuhlikuhum. Itu maksudnya. Rasulullah bersabda, demi Allah, aku tidak takut fakir kalian wahai umatku, tetapi yang aku khawatir itu, jar Nabi, bahwa dimakmurkan atas kamu dunia sebagaimana dimakmurkan atas orang-orang dahulu. Mereka berlomba-lomba, kalian berlomba-lomba karena kemakmuran dunia itu, sebagaimana mereka dulunya berlomba-lomba, akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan akan mereka itu. Nah, itu makna yang panjangnya dari hadis Nabi. Tapi dengan perkataan beliau yang sangat balaghah, inna mimma yumbitur rabi'u lama yaqtulu habatan aw yulimmu. Dan lagi sebagian daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yurdawul mu'minu min juhrin marrataini. La yurdawul mu'minu min juhrin marrataini, artinya tidak digigit orang yang beriman itu oleh kala dari satu lubang dua kali. Tidaklah digigit kala orang yang beriman itu dari lubang yang sama dua kali. Para ahli hadis sebagiannya menjelaskan maksud sabda Nabi itu, la yu'aqabul mu'min fid dunya bidzambin fa yu'aqabu bihi fil akhirah. Tidak disiksa orang beriman itu di dunia dengan satu dosa, maka dia disiksa lagi dengan dosa itu di akhirat. Artinya orang beriman itu kalau berbuat dosa dihukum di dalam dunia dengan hukum Islam, di akhirat dia kadang akan dihukum lagi, kadang mau dua kali hukuman. Orang yang mencuri, mencuntan sesuai dengan syarat-syaratnya dalam dunia disiksa dengan potong tangan, di akhirat dia kadang akan disiksa lagi. Orang yang minum arak di dalam dunia menurut hukum Islam dipukul 100 kali pukulan, disiksa sudah dalam dunia, di akhirat dia kadang akan dipukul lagi, kadang akan disiksa lagi. Orang yang berzina dalam dunia, kalaunya belum pernah kawin, belum pernah nikah, berzina, dihukum 100 kali cambuk, di akhirat kadang akan dihukum lagi. Nah, jadi itu maksudnya la yuldagul mu'min min juhrin marrataini, tidak digigit kala orang yang beriman itu dari satu lubang dua kali. Artinya kalau sudah sekali cukup. Dalam arti yang lain, orang yang beriman itu ada juga yang menafsirkan hadis ini, orang yang beriman itu kadang mau berbuat salah dua kali. Kalau sudah sekali berbuat salah, dijadikannya pengalaman.
Nah kalau aku melakukan ini biasanya nih sudah pengalaman karena akhirnya jadi dosa. Nah kada akan lagi tergoda dengan seperti itu karena sudah ada pengalamannya dulu bila melakukan ini walaupun boleh tapi kayaknya ujungnya jadi dosa. Nah jadi pengalamannya untuk berikutnya dia kada akan mau ulang lagi pekerjaan itu karena akan jadi dosa. Nah ada juga sebagian ulama hadis yang memaham hadis Nabi seperti demikian itu. Artinya orang yang beriman kada akan terjebak dua kali dalam satu masalah. Kita berusaha ini, dulu pengalaman berusaha ini banyak dosanya, lalu bangkrut. Nah itu pengalaman berusaha ini akhirnya berbuat dosa ini, dosa itu karena usaha ini. Lalu ada lagi peluang. Di waktu akan datang ada lagi peluang macam itu. Nah ini sudah belajar dari pengalaman dulu. Usaha ini bujur pina baik awalnya tapi kena akhirnya jadi dosa. Nah kada akan mau ulang lagi demikian. Ada juga sebagian ulama yang memaham demikian makna hadis itu. Orang mukmin kada akan digigit ulikala dua kali dalam satu lubang itu. Nah, itu makna hadis Nabi. Kemudian lagi sabda Nabi yang maknanya balaghah itu an-nasu ka asnanil musti. Ajar Nabi manusia itu seperti gigi-gigi sisir. Seperti surui rata sama. Nah, artinya dengan sabda ini Nabi menjelaskan bahwa manusia itu dipandang dari satu sisi semuaan sama dari anak Adam. Nah, dipandang dari satu sisi manusia ini banyak bisa dipandang berbagai macam sisi. Di satu sisi manusia itu sama seperti sisir. Namunnya tinggi handap kada mau jadi sisir mesti rata. Nah manusia itu demikian. Dari satu sisi manusia itu seperti sisir sama, artinya semuaan dari Adam dan Adam dibuat dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u katsirun bi akhihi. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u katsirun bi akhihi. Seseorang itu menjadi banyak dengan saudaranya. Makin banyak kita kawan, makin banyak kita jadinya. Nah, kalau orang itu kada bakawan jadi sedikit. Nah, dengan adanya saudara maka orang itu akan menjadi banyak. Akan menjadi banyak. Al-mar'u katsirun bi akhihi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi mithla ma yara li nafsi. Tidak baik berkawan orang yang tidak melihat bagi engkau daripada hak seperti yang dia lihat bagi dirinya. Nah, kita kada baik berkawan orang itu hanya menuntut agar kita ini menunaikan haknya, tapi nya sendiri kada menunaikan hak kita yang ada pada dirinya. Kan mestinya kita bakawan ini haknya bantu membantu, tolong menolong, sayang menyayangi, hormati menghormati, itu mestinya hak. Ada kawan kita ini kada, inya aja nah hendak kita tolong, inya aja hendak kita hormati, inya aja nah hendak minta perhatian. Sedangkan kita kada ditolongnya, kita kada diperhatikannya. Nah kada baik dulu lah kawan orang itu. Hendak inya aja nang dibiriskan haknya, sementara hak kita dilingahkannya. Nah, la khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi mithla ma yara li nafsihi. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul mal ainun sahirah li ainin naimah. Paling baik harta yang dimiliki seseorang adalah mata yang jaga
mata yang selalu bangun untuk mata yang tidur. Itu artinya secara lafaz. Sebaik-baik harta, mata yang jaga untuk mata yang tidur. Nah, lalu para ulama memaham hadis ini, sebaik-baik harta itu adalah sumur. Sumur itu walaupun kita ampun jadi guring, tetap dia akan mengalirkan sumbernya. Itu kan kita guring, tapi sumur tetap punya mengalirkan sumbernya. Walaupun kadang kita urus, walaupun kadang kita jaga, walaupun kita lingah, tetap dia mengeluarkan sumber airnya. Nah, semacam makna hadis itu. Ada lagi yang mengatakan makna hadis itu sebaik-baik harta yang telah diwakafkan. Sebaik-baik harta yang sudah disadakah jariyahkan. Walaupun kita sudah mati, tapi dia akan terus mengalirkan pahala kepada kita. Dalam kubur kita sudah kada kau beramal apa-apa lagi, tapi karena kita ada mewakafkan harta, mensedekahkan harta itu dimanfaatkan orang untuk kebaikan, nah maka pahalanya selalu dapat kita nikmati di dalam kubur itu. Nah, jadi kita banyak punya harta. Yang paling baik mana harta kita? Harta yang sudah kita sedekahkan, harta yang sudah dijariyahkan, diwakafkan. Itulah harta kita yang paling baik. Karena kita sudah mati, dia akan terus memberikan kenikmatan pahala kepada kita. Kemudian sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang melambatkan dengan dia oleh amalnya, tidaklah mensegerakan dengannya oleh keturunannya. Barang siapa yang melambatkan dengan itu orang oleh amalnya, tidaklah mensegerakan dengan dia oleh keturunannya. Artinya orang ini punya keturunan baik, punya keturunan yang saleh, tetapi dia kada beramal. Maka sayang, keturunan yang baik ini kada bisa menyegerakan. Nah, tapi kalau orang itu punya keturunan bagus, ditambah dia beramal, nah keturunan itu akan mendukung dia untuk lebih cepat lagi amalnya itu. Nah, sama orang diisi mobil, kendaraannya bagus kendaraannya cepat, tapi gak jadi pakainya, gak nyari tempat gak nyari tempat. Ada orang kendaraannya kada bagus, mau berjalan, tapi dipakainya, jalaninya. Nah itulah keturunan yang bagus nih. Kalau keturunan bagus nih kita gunakan untuk beramal, jauh lebih cepat daripada orang yang keturunan kada bagus, karena didukung oleh keturunannya itu. Kalau orang keturunan bagus tapi kada diamalkannya, sama orang punya kendaraan kuda yang sangat cepat tapi kada ditunggangnya kudanya. Anak saya punya bisi unta lambat jalannya, tapi ditunggangnya untanya lalu jalan, walaupun gamat tapi sampai juga akhirnya. Nah, jadi keturunan yang bagus itu kalau dimanfaatkan oleh orangnya, maka akan mempercepat sampainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Mencintai engkau akan sesuatu, membuat itu cinta sesuatu tadi buta dan tuli. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, dia akan kadang mendengar lagi bisikan-bisikan, dia kadang akan melihat lagi ibarat-ibarat i'tibar, karena hatinya sudah mencintai sesuatu. Nah jadi artinya perlu menjaga hati
dalam hal mencintai sesuatu. Karena cinta itu min af'alil qulub. Cinta itu perbuatan hati. Kalau sudah kita terlanjur mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, sudah masuk kita kepada cinta itu, tentu kita tidak akan mempan lagi nasihat siapapun atau iktibar yang kita pandang dari siapapun, karena sudah terlanjur cinta itu dikerjakan oleh hati manusia. Nah, jadi sebelum kita mencintai sesuatu, baik itu amalan, baik itu pekerjaan, baik itu ilmu, baik itu apapun, nah, sebelum mencintai, diperiksa dahulu. Karena sudah cinta, kada bisa diurus lagi manusia. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, 1000 nasihat kada akan mempan lagi. Kenapa? Karena cinta itu membuat orang tuli, membuat orang buta. Nah, kita bisa ma'iktibar, kita bisa menjaga, menerima nasihat kalau kita masih dalam waktu belum mencintai. Nah, kalau sudah kita mencintai, kada akan bisa lagi diberi nasihat, kada akan bisa lagi diberi pandangan apapun. Nah, jadi hati-hati dalam hal meletakkan cinta itu, baik mencintai pekerjaan, baik mencintai suatu ilmu, baik mencintai suatu ajaran, baik mencintai seseorang. Nah, sebelum kita mencintai, nah, dipertimbangkan dulu. Kalau sudah cinta, kada mempan lagi nasihat, kada mempan lagi itibar dari orang. Nah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Ditabiatkan hati atas mencintai orang yang mana orang itu berbuat baik kepada dia. Itu tabiat hati sudah. Kada kau dibantah kecuali kada punya hati. Orang kada punya hati, kita baik lawan inya, segala macam kebaikan, tetap inya lawan kita durhaka. Nah, itu orang kada punya hati. Orang yang punya hati itu pasti dia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang durhaka kepada ibu bapa ada punya hati. Ibu bapa melahirkan, membesarkan segala macam, kada dicintainya, kada punya hati. Kalau dia punya hati, pasti mencintai orang yang berbuat baik kepada dia. Ini sabda Nabi yang sangat luas pemahamannya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Ditabiatkan hati, artinya sepaket dengan hati. Allah membikin hati, dalam hati itu ada paket. Paketnya itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kita kada katuju lawan inya, kita kada punya hati. Kada ada bedanya antara kita dengan hewan. Kada ada bedanya antara kita dengan kambing. Kambing pun kadang-kadang inya kalau orang tuh tiap hari memberi makanan lawan kambing itu pun sayang lawan pengembalanya. Itu kambing. Nah, ini orang-orang yang durhaka ini orang kada punya hati. Nah, karena dia diberi kebaikan sekian lama, sekian tahun, sepanjang hidupnya, tahu-tahu durhaka. Nah, ini orang sudah kada punya hati lagi. Nah, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan dengan tutur kata. Dalam tutur kata itu diwakilkan oleh Tuhan bala. Banyak orang yang gara-gara tutur kata jadi bakalahi. Banyak orang yang gara-gara kata-kata jadi berperang. Banyak orang yang gara-gara kata-kata jadi macam-macam. Nah, jadi tutur kata itu di dalam memang ada bala. Al-bala muwakkalun bil mantiqi. Bala itu diwakilkan dengan tutur kata.
An-nasu ma'adinu kama'adini zahab wal fiddah. Manusia itu seperti tambang emas dan perak. Ini dari sisi yang lain lagi. Dari sisi yang satu, Nabi mengumpamakan manusia macam anak-anak sisir, sama, tidak ada bedanya. Dari ujung ke ujung kan tidak ada bedanya. Nah, tapi di sisi yang lain Nabi mengatakan, Nabi kita bersabda, manusia itu seperti tambang emas, tambang perak. Nah, ini di sini menunjukkan tentang bibit, tentang keturunan. Jadi manusia itu ada yang keturunannya bagus seperti tambang emas. Nah, ada manusia itu keturunannya seperti tambang perak, berharga juga, tapi kada selarang harga emas. Ada manusia yang bibitnya seperti tambang besi, nah kayak besi, murah lagi harganya. Ada manusia yang bibitnya dari tambang apa? Nah, pokoknya manusia itu seperti tambang. Dipandang dari satu sisi yang lain, manusia sama pada anak Adam. Tapi dipandang dari sisi yang lain, manusia beda-beda lagi keturunannya, seperti beda-beda tambang yang keluar. Bisa emas, bisa perak, tembaga, macam-macam. Mana hala walidun waladan abdala min adabin hasan. Rasulullah SAW bersabda, tidak memberikan orang tua akan anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Orang tua memberikan anak harta, bagus. Orang tua meninggalkan anak diberi kebun, bagus juga. Tapi yang paling bagus kalau orang tua itu meninggalkan kepada anak adab yang bagus, tata krama yang bagus. Rasulullah SAW bersabda lagi, zurgibban tazdad hubba. Zurgibban, ziarahlah engkau sewaktu-waktu. Ziarahlah engkau kepada saudara kamu itu sewaktu-waktu. Tazdad hubba, niscaya engkau tambah cinta. Misalnya 2-3 tahun kita hanya berhilang lawan kawan keluarga kita, misalnya bertambah kecintaan itu. Kita berhilang rancak, kada bertambah kecintaan, timbul muyak kita mengurusi. Tomat datang, kada bertambah cinta lagi, justru menjauhkan jadinya. Nah, jadi disuruh kita jarang-jarang berhilang kepada keluarga, kepada kawan, sewaktu-waktu. Supaya apa? Supaya timbul kecintaan kita. Zurgibban tazdad hubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, as-samtu hikamun. Diam itu mengandung hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, sedikit orang yang diam itu. Kalau kita menyesal karena diam, kada seberapa dibanding menyesal bertutur kata yang salah. Menyesal pun aku berdiam tadi, menyesal, tapi kada sebesar sesal kalau kita salah kata, mencabutnya ngalih. Nah, jadi as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Rasulullah SAW bersabda lagi dalam sebuah sabda yang sangat balaghah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu, ujar Nabi, penjara orang yang beriman dan surga orang yang kafir. Dunia penjara orang beriman, artinya orang beriman itu bagaimanapun dalam dunia ini tetap tak kurang. Makan ada yang kada boleh dimakan, ini kada boleh dimakan, ini kada boleh dimakan. Kayak apa aja orang beriman itu sugihnya, tetap ada batasan nang kawa dimakan, nang kawa dipakai. Sahibat-hibatnya, sesugih-sugihnya laki-laki, tetapnya kada boleh memakai sutra.
Nah, sehebat-hebatnya laki-laki tetap kada boleh pakai emas. Perempuan pun boleh pakai emas, tapi kada sebuli-bulinya, ada batasannya. Di mana batasan perempuan boleh pakai emas? Jangan melebihi adat istiadat. Kalau orang adat di kampung, di kota itu perempuan paling memakai misalnya 100 gram, enggak situ aja bolehnya. Ada bolehnya sorangan setengah kilo di tangan. Tetap ada batasannya. Jadi wajannatul kafir, orang kafir apa aja dalam dunia. Kada ada larangannya makan babi, makan anjing, makan apapun orang kafir, makai apa, minum apa, kada ada halangannya. Jadi orang kafir itu dalam dunia ini surga sudahnya. Kada ada lagi penghalang, kada ada lagi pendinding, apapun yang dibolehkan di dalam surga ini orang kafir itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya. Tadahulu niat sampai. Kita berniat saja aku puasa esok hari, belum lagi puasa sudah dapat pahala puasa. Puasanya belum. Niat zakat saja aku mengeluarkan zakat, belum dibagi duitnya sudah berpahala zakat. Niat mukmin ablagu lebih sampai min amalihi daripada amalnya. Innakum la tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Rasulullah SAW bersabda lagi bahwasanya kalian tidak akan bisa meluasi manusia dengan harta kalian. Ada cukup kita. Seapa aja sugihnya kita kada kawa membagi harta semuaan manusia. Luasilah mereka dengan akhlak kalian. Dengan akhlak kita bisa meluasi mereka. Innakum la tas'un nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Rasulullah SAW bersabda lagi, al-mutasabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berkata kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi, seperti orang yang memakai dua pakaian dosa. Orang supan, udah aja orang makan, sudah belum. Dua kali luputnya, satu perut lapar, dua berdusta. Al-mutasabbi'u, orang yang berpada kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi, seperti memakai dua pakaian dosa. Nah, itu maknanya secara zahir. Adapun makna yang lain oleh para ulama dikatakan alladzi yalbasu thiyaba az-zuhdi wal ibadah wa maqsuduhu ayyudhiran nas annahu muttasifun bidzalik wa huwa yalbasu thiyaba riya'in wa zur. Orang yang memakai pakaian ahli takwa untuk menampakkan kepada manusia dia orang takwa, padahal dia kada takwa. Orang yang memakai pakaian orang yang ahli ibadah, padahal dia kada ahli ibadah, cuma dipakainya pakaian orang ahli ibadah, padahalnya kada. Ini dua dosa, satu dosa riya, dua dosa berdusta itu. Al-mutasabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanah. Tidaklah kabar itu seperti melihat yang sebenarnya. Waktu menerima kabar, kita kadang-kadang bisa mampu mengatasinya. Begitu kita melihat kejadiannya, kita bisa kada mampu menghadapinya. Memang kabar itu kada seindah atau kada sejahat kenyataannya. Kemarin lagi kabar. Kabar itu mayasmalu sidqa wal kidib. Kabar itu yang bisa mengandung benar, bisa mengandung dusta. Lain hal kenyataan. Laisal khabaru kal muayana.
Rasulullah SAW bersabda lagi, al-harbu khid'ah. Ujar Nabi, perang itu tipu daya. Peperangan itu khid'atun, tipu daya, taktik, siasat mengelabui musuh. Itulah peperangan. Banyak hal-hal yang dibolehkan dalam perang itu kada dibolehkan di luar perang. Orang yang sudah beruban hendak umpat berperang melawan orang kafir, dia dibolehkan menyamir rambutnya supaya hitam. Apa tujuannya? Mengelabui musuh, bahwa anum musuh ini aja nih, udah tuha-tuha semua, cuma bersamir rambutnya. Nah, itu mengelabui. Orang yang memakai pedang misalnya dari emas, itu dalam perang boleh aja, untuk menampakkan kepada musuh bahwasanya kita ini orang kaya, bukan orang sembarangan yang berperang nih. Nah, padahal walaupun di luar perang kita kada boleh memakai pedang dari daripada sarung atau kumpang yang emas, itu pegangannya emas. Tapi dalam perang itu bisa dibolehkan mengelabui musuh. Nah, jadi banyak hal-hal yang terjadi dalam peperangan itu dibolehkan, yang kada dibolehkan di luar perang. Untuk apa? Khid'ah. Nah, mengelabui musuh itu. Di situ dulu, inna hadzal din matinun fa'awgil bihi birifkin. Pada para jamaah sekalian diminta membaca surah 4. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan Allah kepada almarhum Ustaz Tahmidillah bin Husin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa balligh wa taqabbal waj'al thawma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma 'amilna fi hadzal majlis min anwa'is salihat aliyatan balighah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu wa nuhdiha ila ruhil ustaz Tahmidillah bin Husin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مأواه ومثواه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Esok insyaallah jenazah akan disembahyangkan jam 8.30 waktu. Pada para jamaah yang tidak berhalangan diharapkan ikut menyembahyangkan jam 8.30 waktu di Pondok Pesantren Putri. Jazakumullah khair. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa najaatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.